Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdayana, mahasiswa semester 1 dari kelas PAI 1C jurusan Pendidikan Agama Islam, program Pasca Sarjana UI Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi hadis tentang potensi manusia yang meliputi potensi akal, potensi kalbu, dan potensi nafsu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi hadis yang diampu oleh Ibu Dr. Nur Saidah SAG MAG. Membahas tentang potensi manusia erat kaitannya dengan penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia dengan memberikan potensi pada dirinya. Tidak ada satupun manusia yang Allah ciptakan menjadi beban bagi orang lain, itu tidak ada. Selemah apapun dia, Allah pasti berikan dia potensi. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 48 yang artinya, Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun, dan Dia memberikan penglihatan, pendengaran, dan hati agar kamu bersyukur. Itulah sebagai potensi dasar manusia tidak hanya dibiarkan begitu saja, melainkan untuk dikembangkan agar menjadi manusia yang kreatif. Usaha yang bisa dilakukan untuk mengembangkan potensi manusia ini yaitu melalui proses pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hadis yang terkait dengan potensi manusia. Yang pertama, hadis akal sebagai potensi manusia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi, kama tuntajul bahimatan jam'atan hataisuna fiha min jad'ah." Artinya, Rasulullah SAW bersabda, seorang bayi tidak dilahirkan ke dunia ini melainkan dalam keadaan suci atau fitrah. Kedua orang tuanya lah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tersebut menjelaskan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci atau fitrah. Fitrah yang dimaksud dalam hadis ini adalah potensi dalam diri setiap anak yang dibawa sejak lahir. Sedangkan ayah dan ibunya adalah merupakan lingkungan yang berpengaruh besar terhadap anak tersebut. Konsep fitrah dalam pengertiannya sangat beragam. Pengertian fitrah menurut Al-Ghazali adalah sesuatu sifat dari manusia yang dibekali sejak kelahirannya dengan keistimewaan sebagai berikut. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, kemampuan dan kesediaannya untuk menerima kebaikan dan keburukan. Yang ketiga, dorongan ingin tahu untuk mencapai hakikat kebenaran. Kemudian yang keempat, dorongan biologis yang berupa syahwat dan insting. Dan yang terakhir, kekuatan atau sifat kemanusiaan yang dikembangkan dan disempurnakan. Dari uraian tersebut, dapat kita pahami bahwa setiap manusia ini memiliki potensi yang harus dikembangkan. Maka di sini pendidikanlah yang sangat berperan penting dalam pengembangan potensi manusia tersebut. Yang kedua, hadis tentang kalbu sebagai potensi manusia. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhati istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami karra'i yar'a. Qaulal himam yusiku ayyata'a fihi. Ala wa inna likulli malikin himan. Ala wa inna himallah maharimuhu. Ala wa inna fil jasadi musqatan. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ala wa hiya qalbu." Rawahul Bukhari dan Muslim. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram pun telah jelas. Sedangkan di antara keduanya ada masalah yang sama-sama, yang banyak manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa menghindari yang sama-sama, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang jatuh ke dalam yang sama-sama, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram.
seperti pengembala yang berada di dekat pagar milik orang lain, dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki pagar atau aturan. Ketahuilah bahwa pagar Allah adalah larangan-larangannya. Ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut, yang dimaksud dengan kalbun adalah hati. Sehingga hadis tersebut mengandung arti akan pentingnya hati dan dorongan untuk memperbaikinya. Hati, jika dilihat dari dimensi fisiknya, adalah organ tubuh yang dapat diraba. Sedangkan dilihat dari dimensi spiritualnya, hati adalah sesuatu yang bersifat imateri yang tidak dapat dilihat. Hati sebagai organ fisik manusia merupakan pilar kehidupan tubuh. Jika hatinya baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. Dan jika dia rusak, maka dia akan rusak seluruh tubuhnya. Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa hati merupakan alat vital bagi kehidupan manusia dalam mengabdi dan menuju kepada Allah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Namun, dalam realitas kesehariannya banyak sekali hati manusia yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan hati yang menjadi sasaran utama godaan setan. Oleh karena itu, perlu untuk mendidik hati agar dapat mengantarkan manusia untuk bermakrifat kepada Allah, sehingga terbentuknya pribadi muslim yang berakhlakul karimah. Dengan demikian, tugas pendidik adalah untuk membimbing dan mengarahkan peserta didik agar hatinya selalu tertuju kepada Allah, yaitu dengan cara beristighfar, berdoa, bersalawat, dan berzikir kepada Allah. Yang ketiga, hadis nafsu sebagai potensi manusia. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innama ana fazin faman a'taituhu antibin nafsin fayubaraku lahu fihi wa man a'taituhu an mas'alatin wa syarahin kana kalladhi ya'kulu wa la yaslam. Yang artinya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku ini adalah seorang bendahara, maka siapa yang kuberi sedekah dan diterimanya dengan hati yang bersih, maka dia akan memperoleh berkah dari harta itu. Tetapi siapa yang kuberi karena meminta-minta dan rakus, maka ia seperti seorang yang bertanya. Hadis tersebut menjelaskan bahwa berkah atau tidaknya suatu harta tergantung dari keikhlasan dan kerakusan hati seseorang. Adapun kondisi ini bisa dikatakan dengan nafsu, yang mana nafsu ini merupakan sesuatu yang lembut yang ada pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan atau dorongan-dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makan, minum, keinginan dihargai yang sering disebut dengan hawa nafsu, yang mana hawa nafsu ini merupakan sesuatu yang sangat disenangi oleh jiwa kita, baik itu yang bersifat jasmani maupun yang bersifat maknawi. Nafsu yang bersifat jasmani adalah sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan tubuh kita. Misalkan, di saat kita lapar kita butuh makan, di saat kita haus kita butuh minum, di saat kita ngantuk kita butuh tidur, dan lain sebagainya. Sedangkan nafsu yang bersifat maknawi yaitu sesuatu yang dibutuhkan oleh rohani kita. Misalkan kita ingin dihargai, kita ingin disayang orang, kita ingin dianggap penting oleh orang lain, dan lain sebagainya. Nafsu dalam kondisi tertentu sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia, namun harus dikendalikan dengan baik agar tidak mengakibatkan pengaruh buruk bagi kehidupan manusia tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat